Ketua Komisi 2 DPRD dan juga Kepala Dinas Pariwisata yang diwakili oleh Bapak Kadin dan seluruh anggota Dewan Komisi 2, seluruh peserta yang terdiri dari Bapak Camat, Kades dan seluruh anggota Dewan, seluruh anggota Dinas Pariwisata. Ya, kita disambut dengan open air dan semoga ini lebih sehat daripada kita dalam ruangan, Pak. Amin. Masih dari kamar itu AC selalu. Ya, kita akan masuk dalam program benchmarking yang kita bawakan secara casual, jadi tidak sangat-sangat formal, ya. Nah, hari ini kita diterima oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Manado, Bapak Ibu Marwah, beserta beberapa kandidat yang ada dari pemasaran, dari destinasi dan industri dan serta kelembagaan. Untuk itu kita akan mulai dengan sapa dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado yang hari ini diwakili oleh Pak Didi. Silakan. Ini masuk kedatangannya dari seluruh tamu ini adalah untuk benchmarking, kira-kira ingin mendapat gambaran program-program apa yang ada khususnya di Dinas Pariwisata Kota Manado. Nanti juga kita bisa mendengarkan sharing dari Ibu Kepala Bidang yang ada di Bapak Kepala Bidang di sini. Saya persilakan kepada Ibu untuk mewakili Kepala Bidang. Terima kasih. Itu bagian yang Ibu Kepala Bidang. Bapak orang peserta dan bantu santai-santai. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua, yang terhormat Ketua Komisi 2 dan para anggota, yang terhormat Kepala Dinas Administratif, Pak Kadin dan Camat serta para staf dan serta lain yang datang di tempat kami. Bersama pemerintah Kota Manado menyampaikan terima kasih, memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang berkunjung ke negara kami, Pusat Pariwisata Kota Manado. Dan juga mohon maaf karena ini tadi sekali kegiatan. Kami ini mereka dari persiapan di Nasdaq ke tadi. Ya, sama-sama dengan Bapak. Jadi beliau juga bertanggung jawab dalam acara Nasdaq di tadi. Juga kami sosial nasional. Ya, kepada Pak Abi dipersilakan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung nanti bertanya sudah penjelasan ya. Kita adakan seperti talk show saja walaupun dalam ruangan seperti ini kita buat seperti talk show. Silakan Pak Abi. Terima kasih. Sebenarnya ini terpakar. Terima kasih kesempatan yang saya hormati Wakil Ketua dan depan ini, kemudian yang para anggota Dewan Dinas Pariwisata, ada juga camat dan kepala desa ya. Baik, tadi sudah disampaikan tentang pariwisata, pengembangan pemasaran. Sebenarnya saya simpulkan cuma dalam 3 kata, yaitu branding, advertising, and selling. Jadi bagaimana membranding dia, bagaimana mengembangkan citra pariwisata yang ada di Kota Manado. Sekarang pemerintah Kota Manado sementara membangun citra, jadi wajah kota sementara diperbaiki. Nah, potensi yaitu Bunaken itu unggulan kita. Nah, mungkin kalau untuk spesifik destinasi Bunaken akan dijelaskan oleh Kepala Destinasi. Tapi secara keseluruhan kita ada beberapa potensi pariwisata dan unggulan kita adalah Bunaken. Yang kedua juga baru selesai dibuka yaitu Manado Beach Walk, Balalayan Beach Walk. Nah, itu yang ada di Balalayan. Kalau dari arah selatan itu datang kemari dia ada di perbatasan Kota Manado dengan Minahasa. Itu masih daerah Minahasa dan itu salah satu kawasan unggulan kita juga. Jadi ada Bunaken, ada NDW, kemudian ada juga Dupa. Jadi ada beberapa spot pariwisata yang kalau ada kesempatan boleh pasti ya Kak. Kalau dari Dupa atau besok, nah silakan tolong tawarkan beberapa destinasi yang ada di Kota Manado. Terima kasih Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata serta perangkat daerah lainnya yang ikut dalam program ini. Izin kami dari bidang destinasi. Jadi sebagaimana tugas fungsi kami di sini Ibu Dewan memaparkan bahwa untuk bidang destinasi kan programnya adalah peningkatan dari wisata. Untuk kegiatan-kegiatannya ada perencanaan wisata, pembangunan fasilitas, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana pariwisata. Jadi memang lebih ke fisik lah. Nah, untuk apa saja
saja yang sudah dilakukan merah Semangka ini. Titik-titik daya tarik wisata alam ini masuk dalam KSPD, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang tercantum dalam kita punya Perda Triparda 2020-2025, Perda nomor 2 tahun 2020 tentang rencana induk pengembangan pariwisata Kota Manado sampai 2020. Nah, kita fokus di 5 destinasi alam ini, tapi juga kita punya budaya dan buatan. Nanti kalau mungkin sebentar ada multi tour, budayanya kita punya beberapa yang sudah tercatat sebagai situs budaya sesuai tulisan Perda. Ada kalau perangkat daerah. Nah, ada juga baru selesai dari Dinas PU melalui dana PED, pinjaman PED 60 miliar untuk revitalisasi pasar Bunan, pasar bersehati yang lagi happening sekarang, karena tadi sudah disampaikan sebelum dan sesudah, sebelumnya kita itu pasarnya agak ya tidak tertata, sekarang semakin tertata, apalagi pasar bersehati itu titik center point untuk kita ke Bunaken. Nah, balik lagi ke Bunaken, kenapa sih Bunaken? Memang itu belum sempat berkunjung. Nah, untuk Bunaken kita tidak mengandalkan pantainya, karena kalau pasir putihnya panjangnya itu di kalender event nasional di bulan Desember dari Dinas Pariwisata Kota. Kita juga di 2023 kebetulan ada kepala seksi di bidang pemasaran kita pariwisata yang nanti akan menggelar festival Teluk Lalong namanya. Jadi kita di Kabupaten Banggai ada di dalam kota itu ada satu teluk yang indah namanya Teluk Lalong. Ada festival tahunan yang akan nanti kita awal laksanakan di bulan Agustus. Nah, sebelum saya bertanya, saya juga mengucapkan terima kasih tak terhingga untuk DPRD Kabupaten Banggai yang sudah sangat-sangat mensupport kami untuk kegiatan ini dari Komisi 2. Kemudian juga luar biasa sekali karena kita langsung didampingi oleh Ketua DPRD 1 Kabupaten Banggai, Ibu Raja Bakti Hajar. Dan juga langsung ada Ketua Komisi 2 yang membidangi pariwisata juga turut serta di tim kami. Luar biasa Bapak Supri Jalumang ini mensupport sepenuhnya untuk pendanaan kegiatan kami. Kemudian ada ini turut serta ada beberapa anggota dewan dan juga staf dari dan juga kami dari Dinas Pariwisata, ada kepala bidang destinasi, kemudian ada juga beberapa pejabat fungsional dan staf. Dan yang paling kami juga sangat-sangat berbahaya karena kami membawa juga camat dari Balantas Utara, Bapak Camatnya turut serta, kemudian ada beberapa kepala desa yang juga berada di wilayah destinasi yang akan kami kembangkan. Nah, tujuan kami ke sini sebenarnya konsepnya adalah percepatan pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Dua. Nah, Pulau Dua ini masuk di wilayah Kecamatan Balantas Utara yang Bapak Camat ini turut serta, dan ada 3 desa di dalam satu area destinasi prioritas kami, salah satunya itu Pulau Dua. Nah, Pulau Dua seperti yang dijelaskan tadi oleh Kepala Bidang Destinasi, itu dia sepertinya mirip, cuman sayang kita belum sempat ke sana karena memang kita juga punya spot diving itu yang sudah spot diving kita itu kurang lebih 30. Dan sana Pak Chandra yang sering biasa antar-antar wisatawan. Nah, terkait dengan percepatan pengembangan destinasi Pulau Dua ini, kebetulan ada kepala desa dan Pak Camatnya juga ada di sini. Yang saya ingin tanyakan, strategi apa yang selama ini dipakai oleh Dinas Pariwisata Kota untuk mengembangkan destinasi Bunaken yang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Nah, kita di sana punya potensi. Rombongan saya kan pada ini silakan pada kesempatan ini kita sudah hadir Dinas Pariwisata Kota Manado, dan terima kasih sebenarnya kepada Pak Seksi ya, dan luar biasa juga, dan sebenarnya biasanya jadi kita bertanya dulu kemudian dijawab, tapi ini dijawab dulu kita bertanya.
ini luar biasa. Sebenarnya kalau pertanyaan saya, kenapa kita harus ke Manado? Salah satu jawabannya harus di sini kita dijawab dulu kalau ditanya. Sebenarnya itu harus salah satunya gitu, karena kunjungan saya di beberapa tempat, kita bertanya dulu untuk jawab. Ini salah satu kunjungan Manado. Nah, beberapa saat lalu ya saya pernah berkunjung ke sini ya dalam rangka kegiatan Manado saya juga. Saya yang sudah didapatkan, dia sangat mendapatkan pesan. Saya bagi sharing dengan dinas kepala satu kepala dinas. Jadi ada mendapatkan pesan daerah Kota Manado. Apa sih yang menjadi besar katanya? Di sini yang terbesar adalah restoran dan hotel. Nah tentu itu korelasi dengan pariwisata. Banyaknya kunjungan pariwisata ke Kota Manado sehingga banyak yang makan di restoran kemudian banyak yang duduk. Mari kita datang ke Kota Manado. Apa sih yang bisa kita dapatnya? Apa sih yang kita bisa adopsi dari pariwisata Kota Manado yang ini? Karena hanya sesuatu yang mungkin canggihnya tidak, tapi tidak terekspor begitu ya. Nah apa sih seperti tadi ya branding, styling dan pariwisata Kota Manado, para kabit pariwisata, para kabit pariwisata yang ada di Kota Manado, dan rekan anggota DPR Komisi 2, Pak Camat, Kades, dan staf dari pariwisata. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan bisa hadir bersama-sama tempat ini dalam rangka kita kunjungan kerja terkait dengan pariwisata yang ada di wilayah Sulawesi Utara, dalam hal ini di Kota Manado. Izin Ibu Wakil Pak Sekdis, jadi tadi sudah digambarkan tadi oleh Ibu Wakil, sesungguhnya ada beberapa poin yang kami pertanyakan, tapi tadi sudah dijelaskan semua ini. Jadi, tentunya melihat dengan kondisi pariwisata di Kota Manado ini, tentunya kami kesini ini sesuai dengan visi misi Bupati kita yang sejak beberapa tahun terpilih itu dalam rangka pengembangan wisata di Kabupaten Banggai. Itu masuk dalam visi misi sehingga kita ini tertarik dengan persoalan wisata yang ada di Kota Manado ini. Tentunya tadi sudah jelaskan, bagi itu tadi jelaskan menyangkut proses infrastruktur. Sementara kita di Banggai ini cuma mengandalkan APBD 2, tetapi kita juga mencari pintu masuk akses ke pusat untuk melobi pengawal wisata. Tidak hanya berarti pariwisata, tetapi di dinas terkait seperti perdagangan tadi dengan di menyangkut persoalan PUPR. Ini luar biasa saya lihat. Tentunya kami akan belajar pengalaman tadi digambarkan ini, anggarannya memang gila betul. Memang ini tidak bisa heran, Ibu Gubernur Pak Oli ini ada dalam sistem kan presiden tidak bisa parenta kan, wajar kalau lebih banyak masuk di Sulawesi Utara. Tentunya ini kita mau bertanya juga, nanti kita mau tanya, nanti kita sampaikan sama kita Pak Bupati, ya harus kita pintar cari doi di pusat, karena kalau kita menangkan APBD 2 ini susah. Olehnya itu kami titik berat sini Pak Sekdis, kita datang kemarin di sini, cuma buat tanya, kira-kira karena itu tadi ada gambaran, itu kita PPW Pulau 2 itu sama dengan yang ada di Bunaken, ada 2 kelurahan di Kota Manado, ada di Manado Tua, ada 2 kelurahan. Nah sama kita ke Barangkap Utara itu ada Pak Camat ini, ada DP 3 kepala desa di situ. Ini kita mau kelola, mau jadikan satu, karena dari 3 desa ini beragam pikiran. Nah ini coba dijelaskan dulu yang bidang pengelola ini, kira-kira dicarikan dia punya produk hukum, dia punya desain agar bisa didirikan yang namanya satu badan untuk mengelola itu Pulau 2. Itu orang belum dapat apa-apa di Pulau 2, belum ada dia punya fasilitas, belum ada, masih sementara dibenahi. Nah ini coba dijelaskan pakai orang ini kira-kira seperti apa. Kira-kira mau ngelola ini ada 3 desa kita orang bawa DP kepala desa supaya jangan orang bawa kalai. Kadang-kadang itu di sana 3 desa, ada DP kuliner 1 desa, ada yang mau kurampas DP Parahu. Loh kita orang jadi bingung. Makanya selaku DPR kita orang bawa pada orang kamari kan supaya jangan orang bawa kalai. Nah ini nah ini seperti ini, coba dikasih jelas 4 orang ini seperti apa. Dijelaskan 4 orang ini supaya apa dia punya
desain payung hukum supaya jangan orang babakalai. Makanya ada 3 kepala desa dengan ada desa tetangga dengan apa DP camat ini. DP camat juga orang di sana. DP camat ini so bingung kan so ada turis no dari Italia. Di orang di sana ada Italia, Eropa ya ada. Nah banyak. Bahkan ada orang Italia di sana lagi limpar so beli pulau pakai daerah di sana. Nah itu supaya cuma yang jadi persoalan ini tidak terlalu bayar. Nah, coba nanti tolong dijelaskan dulu 4 orang dia punya bentuk payung hukum kasih supaya kita mau bentuk di sana sosialisasi supaya ada yang mengelola itu wisata yang ada di Pulau 2. Cuma itu dulu. Kalau kita mau wacana yang lain sudah mau jadi di Pulau 2. Oh ini dulu yang kita mau bicara. Kira-kira begitu Pak Sekri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak bantu komisi termasuk yang memulai bidang pariwisata bersama ketua komisi demikian kita rasa yang paling utama adalah kalau ini tolong soculakan ke pariwisata asal saya masuk dari program betul kan oh maaf Pak kamu dulu tapi kalau saya ajukan mau ini anggaran ini Pak kita harus ke daerah ini jangan karena keluar negeri pun boleh kalau memang mau jadi yang penting dewan orang jujur saja PNS kan kadang-kadang kalau akhirnya terus terhadang dengan dewan. Tapi memang lebih bagus kalau kita pun dengan dewan yang berangkat. Kira begitu kan? Supaya mau toki apapun dengan oh iya betul kita dari sana demikian. Jadi mau geser anggaran ragu. Jadi apapun kalau cuma bakalai soal tiga desa bakalai pendapatan gampang. Saya rasa ketika PRD bagus dapat 100 juta 70% kasih desa kemana 30% oh terima kasih Terima kasih banyak untuk ketua, wakil ketua dan ketua komisi Pak Kadis dan semua anggota dewan. Saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena Pak Teddy yang berdiri di sini, dia adalah izin Pak kita lapor, dia yang akan menjadi pembicara untuk memfasilitasi 3 desa ini dalam konsep pengembangan. Kenapa saya pilih beliau? Beliau adalah akademisi dan beliau pakar pariwisata. Saya juga banyak belajar dari beliau karena dia banyak juga memberdayakan masyarakat dan memberikan materi terkait pariwisata. Nah, jadi untuk kepala desa nantinya kami setelah dari ini Pak izin seperti konsep kita sebelumnya, tolong diambil baik ilmunya agar Pulau 2 bisa memberikan penghasilan bukan kepada orang lain tapi kepada masyarakat itu sendiri. Terima kasih banyak, semoga Tuhan menjaga kita di perjalanan ke depan. Amin. Oke, Pak Teddy, ini dia pakar yang sebenarnya. Terima kasih banyak. Mari untuk kita tutup dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk semuanya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga sisa waktu di Kota Manado dan sekitarnya bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Sampai baku dapat ulang. Terima kasih.